Yo guys, kembali membahas tentang Ultraman Trigger yang akan tayang bulan Juli mendatang dan bikin semua fans Ultraman gak sabaran untuk menonton series dari penerus Ultraman 3 ini. Dan tentu saja kita menaruh harapan besar Ultraman Trigger dapat memuaskan sama seperti series sebelumnya yaitu Ultraman Z, dan terbilang lumayan sukses dibandingkan dengan yang sebelumnya lagi yaitu Ultraman Tiga. Trigger sendiri adalah Ultraman yang dibuat sekaligus merayakan anniversary dari 3 Daina dan Gaia, dan itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Trigger ini berada di Universe Neo Frontier dan membawa title sebagai The New Generation of 3, sehingga kemungkinan besar Trigger ini akan memiliki banyak persamaan dengan 3 Daina dan Gaia juga. Dan di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang diharapkan akan ada di Ultraman Trigger, dan tentu aja biar lebih memuaskan sekaligus bikin nostalgia, karena ini adalah series yang berhubungan dengan trio Heisei tadi, terutama 3 Ultraman Universe. Let's do it again, ayo bahas topik kita kali ini. Oke, yang pertama adalah kemunculan 3. Mungkin semua fans juga mengharapkan ini ya. Bahkan di trailernya aja, Suburaya memunculkan 3 sebagai pembuka dari series terbaru alias Ultraman Trigger, yang memang sejak awal kita tahu bahwa ia memiliki banyak hubungan dengan Ultraman 3, walaupun belum diketahui dengan pasti sebenarnya universe mereka ini benar-benar sama atau tidak. Karena kalaupun sama, kenapa ada banyak persamaan antara Trigger dan 3 ini? Sebenarnya kayak adanya ketiga Dark Giant dengan nama yang hampir sama, yang kalau benar universe mereka sama, kebetulan kayak gini tentu aja sangat aneh. Beda lagi kalau teori yang banyak dibuat fans, yaitu Trigger ini sebenarnya adalah versi baru dari 3 itu sendiri, namun dengan menyesuaikan era yang lebih modern, yaitu di era Rewa. Ya mau gimana pun tentu aja bakalan lebih epic kalau Ultraman 3 ikut dimunculkan dalam series penerusnya ini, atau kalau bisa Daigo juga dimunculkan lah, ya walaupun kemungkinannya juga sangat kecil. Yang selanjutnya adalah cerita yang bagus. Ini udah pasti lah ya. Sebagus apapun fanservice-nya, kalau nggak diikuti dengan alur cerita yang bagus, ya percuma juga. Contohnya kalau Ultraman 3 ternyata dimunculkan lagi bareng Daigo-Daigonya sekalipun, tapi alur cerita Trigger ini malah ampas, pastinya akan terasa ada yang kurang. Contohnya ya bisa kita lihat di series yang sebelumnya lah, yaitu Ultraman Z. Sepanjang seriesnya berjalan, kita diberikan banyak kejutan-kejutan yang nggak bikin bosan untuk ngikutin terus episode selanjutnya, bahkan sampai tamat. Dan Trigger ini konsep mengenalkan musuhnya adalah udah dikenalkan sejak awal, yaitu ketiga Dark Giant. Cuman kayaknya ada satu lagi yang belum dimunculkan, yaitu Dark Trigger. Sedangkan pada Ultraman 3 Dark Giant ini langsung dikalahkan dengan singkat, ya karena movie juga sih. Dan karena musuhnya udah muncul sejak awal, kemungkinan besar mereka bakalan punya human form juga, sama seperti yang versi lama. Yang selanjutnya adalah backsound yang bagus. Mungkin ini adalah faktor yang kurang diperhatikan sebagian fans. Cuman saya sendiri sangat suka dengan film yang memiliki backsound bagus, bahkan bikin terngiang-ngiang. Yang mana hanya ngedengar backsoundnya aja, kita udah ngerasa nostalgia. Dan contohnya adalah dari Ultraman 3 yang backsoundnya itu bener-bener the best of the best lah, kalau dibandingkan dengan series Ultraman yang lain. Dan ini adalah beberapa backsound yang paling bagus sekaligus bikin nostalgia dari Ultraman 3. Untuk Ultraman di era modern ini, kayaknya gak banyak yang memperhatikan faktor backsound ini, yang bahkan lumayan sulit untuk menemukan backsound yang benar-benar ada ciri khasnya sendiri dan bikin terngiang-ngiang kayak yang Ultraman 3 tadi. Yang selanjutnya adalah hubungan emosional. Salah satu hal yang bikin Ultraman 3 jadi makin seru adalah adanya kisah percintaan antara Daigo dan Reina, yang bahkan di movie-nya terjadi cinta segitiga, yang mana itu membuat kisah Ultraman 3 gak boring-boring amat karena ada hubungan emosionalnya. Film tanpa unsur emosional biasanya bakalan terasa kurang, dan sebenarnya tidak melulu harus hubungan percintaan ya.
Bisa juga kayak persahabatan, contohnya di Ultraman Mebius, yaitu membuat mereka menjadi series yang lumayan berkesan karena memainkan emosi penonton lewat hubungan emosional yang terjadi di dalamnya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah banyaknya momen epic. Ini adalah salah satu faktor yang membuat series sebelumnya, yaitu Ultraman Z, banyak disukai para fans, yaitu banyaknya momen-momen epic yang terjadi sepanjang seriesnya berjalan. Momen epic ini bakalan membuat kita agak bosan untuk ngikutin alur ceritanya, apalagi karena Ultraman ini memiliki hubungan dengan Ultra Warrior sebelumnya. Biasanya momen paling epic sih terjadi di episode-episode terakhir, dan contoh paling mudahnya ya dari Ultraman Z yang diakhiri dengan episode yang bener-bener epic lah, mulai dari pertarungannya dan lain-lain. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Di depan ada video lain yang bisa langsung kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.